13. Gitu, Pak. Ya, sudah pada presensi belum nih? Udah ya, saya cek. Sudah hadir 25. Baik, saya mulai saja ya. Baik. Oke, baik, kita mulai. Sebelumnya selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Ya, pagi hari ini saya akan melanjutkan materi mengenai analisis spasial ya. Jadi analisis spasial itu ada beberapa. Nanti pada hari ini saya akan memperkenalkan dulu atau pengantar dari analisis spasial itu apa saja, gitu ya. Kenapa kita melakukan analisis spasial? Nah, kemudian nanti di pertemuan-pertemuan berikutnya kita akan lebih spesifik membahas masing-masing jenis dari analisis spasial tersebut. Baik, ya ini sudah, kalau saya lihat sudah 23 orang ya, jadi sudah lebih dari separuh. Saya mulai saja. Baik, nah, kenapa kita menggunakan analisis spasial, gitu ya? Ya, kalau kita lihat bahwa jadi ternyata kalau kita lihat di dalam prakteknya bahwa ketika kita membuat sebuah proyek SIG gitu ya, nah bagian yang paling menyerot atau menyedot dana atau yang biaya itu adalah pada saat pengumpulan data. Ya. Di sini di beberapa ya ilustrasi ya. Jadi ini mungkin saat ini sudah berubah ya. Karena pengambilan datanya sekarang sudah semakin canggih juga. Bisa semakin murah, bisa juga semakin mahal gitu, tergantung dari teknik yang digunakan. Ya. Jadi kalau perkiraan biaya yang dibutuhkan untuk membuat sebuah poligon ya, adalah 10.000 sampai 200.000. Ini juga tergantung dari lokasinya juga dan tergantung juga dari tekniknya. Nah, kalau kita lihat bahwa total biaya untuk mengumpulkan data ya, 300.000 poligon aja adalah itu ada 3 miliar ya. Jadi itu perkiraan termurah. Tapi ini mungkin sudah
berubah ya dengan adanya teknologi yang semakin murah. Artinya memang proyek SIG itu di dalam survei itu cukup besar. Nah, bagaimana kita memanfaatkan SIG itu sebanding dengan biaya yang kita keluarkan itulah. Makanya analisis spasial ini sangat diperlukan. Oke, ya. Nah, ini apa-apa saja yang bisa menjadi alasan atau pembenaran untuk biaya yang besar tersebut. Ya. Jadi yang pertama adalah adanya fasilitas query spasial di dalam SIG, di dalam DBMS-nya, software SIG-nya, ya. Nah, dengan adanya query spasial ini maka akan mempercepat ya searching gitu, dibandingkan dengan yang secara manual. Jadi ini ya otomatis ya. Kemudian analisis-analisis yang sebenarnya sederhana namun susah untuk dilakukan secara manual. Coba Anda bayangkan seperti ini ya. Jadi ketika Anda mempunyai peta, kemudian Anda melakukan perhitungan jarak secara manual gitu ya. Anda biasanya menggunakan ya kalau di kenyataan sebenarnya Anda mau menghitung jarak dari sebuah titik ke titik yang lain gitu ya. Ya, misalkan jaraknya 1 kilo gitu. Kalau Anda lakukan secara manual tentunya ya bagaimana caranya? Misalkan saya ingin menghitung jarak dari kampus UPN Babarsari ke kampus UPN Gunung Catur. Yang Anda lakukan kalau secara manual kan ya bagaimana ya? Mungkin pakai ada yang jarak yang kalau Anda lihat di jalan-jalan itu yang orang mengukur itu ya dijalankan seperti itu. Nah, kalau kita menggunakan SIG, maka kita bisa mencari titik-titik yang ada ya dalam peta, kemudian Anda tinggal tarik garis lurusnya, kemudian di situ akan muncul jaraknya. Itu baru dari sisi jaraknya. Bagaimana dengan keliling suatu daerah gitu ya, kelilingnya atau luasnya, sebagainya. Nah, itu otomatis dengan menggunakan software SIG itu, maka dia akan lebih mudah dilakukan daripada manual. Kemudian analisis yang memanfaatkan kemampuan SIG dalam pengintegrasian data. Ini juga bagaimana mengintegrasikan data, ya, baik itu dari data-data spasial yang ada dan data-data atribut, ya, yang nantinya bisa kita gunakan sebagai sebagai penjelas gitu ya. Apa sih yang akan kita cari informasinya. Jadi analisis data spasial itu bersifat eksploratory ya. Nah, jadi dengan mudah data itu bisa kita integrasikan kalau kita menggunakan SIG. Kemudian analisis-analisis yang untuk pengembangan model yang terdistribusi secara spasial. Nah, ini kita juga di slide-slide berikutnya nanti atau di pertemuan-pertemuan selanjutnya pembahasan mengenai analisis spasial ini akan kita bahas. Kemudian juga kita pakai untuk memprediksi, ya, untuk mengambil sebuah keputusan. Ya, jadi kalau kita punya data spasial, kemudian didukung dengan data atributnya, kita bisa memprediksi nih. Ya, kalau kita bisa lihat misalkan di suatu daerah, ya, penggunaan lahannya seperti apa. Ya. Secara tahun per tahun kita bisa lihat pengurangan atau konversi lahannya itu menjadi apa. Misalkan di daerah Sleman ini berapa sih konversi dari sawah menjadi rumah itu seberapa cepat gitu. Nah, itu bisa dilakukan prediksi-prediksi. Nah, ini yang menjadi pembenaran untuk biaya yang besar tadi.
Ya, supaya kita paham bahwa memang besar juga biaya untuk itu. Baik, kita masuk sekarang pada query spasial. Apa yang dimaksud dengan query spasial? Karena nanti analis spasial ada dasarnya adalah query spasial. Kalau Anda sudah mendapatkan basis data, pasti Anda sudah belajar mengenai SQL, ya, bagaimana bahasa terstruktur untuk mencari atau mendapatkan data yang kita inginkan. Nah, di dalam query spasial juga hampir sama gitu ya. Cuma ada beberapa keyword di sini, ada yang namanya select, kemudian ada extract dan interactive query juga di situ nantinya. Ada 3 hal ini ya. Nah, contoh adalah di mana letak dari sesuatu gitu. Misalkan di mana letak dari UPN gitu ya. Nanti kita bisa cari gitu ya. Kemudian apa yang ada di suatu lokasi. Nah, itu baru sampai di tahapan itu ya, baru sampai di dalam mencari gitu ya. Nah, query spasial ini belum merupakan analisis spasial ya, karena dia belum merupakan analisis spasial karena dia baru menjadi dasar-dasarnya saja. Tetapi analisis spasial pasti akan menggunakan query spasial. Gitu ya. Baik. Nah, apa itu analisis spasial? Jadi analisis spasial merupakan suatu proses yang melibatkan sejumlah perhitungan dan atau evaluasi logik matematis dalam rangka mentransformasikan suatu data menjadi informasi yang berguna. Jadi ini proses yang melibatkan perhitungan gitu ya, kemudian logik evaluasi logik matematis dalam rangka mentransformasikan suatu data itu menjadi informasi yang berguna. Nah, metode analisis data ini disebut sebagai analisis spasial jika hasil dari analisis tersebut dipengaruhi oleh lokasi dari objek yang dianalisa. Jadi namanya aja analisis spasial pasti akan dipengaruhi oleh lokasi objek itu di bumi ini ya, atau di permukaan bumi ini. Nah, jika lokasi dari suatu atau beberapa fitur itu dipindah, maka hasil analisisnya juga akan berubah. Gitu. Nah, contoh seperti ini. Misalkan kita ingin ada sebuah kasus di Yogyakarta, bukan sebuah kasus ya, sebuah data di Yogyakarta, data penduduk misalkan. Misalkan di Sleman berapa, di Kodia berapa, di Gunung Kidul berapa, kemudian di Wates berapa, di Kulon Progo berapa, di Bantul berapa gitu ya. Maka kita mencari berapa sih rata-rata penduduk di Jakarta. Nah, kalau seperti itu dia bukan analisis spasial, karena dia hanya mencari rata-rata penduduk secara keseluruhan, secara total dari penduduk Jogja itu berapa. Nah, ketika pertanyaannya dirubah, gitu ya, misalkan di mana jumlah penduduk yang terpadat. Nah, ternyata di mana sih yang jumlah yang terpadat itu di mana? Atau yang jarang itu di mana? Oh, ternyata yang terpadat itu di Sleman misalnya. Itu sudah masuk pada analisis spasial. Jadi kita bisa lihat, oh ternyata yang jumlah penduduknya terpadat itu di Sleman. Yang kurang di mana gitu. Oh, ternyata di Gunung Kidul. Oh. Ya. Oke, nah seperti itu ya. Itu apa bedanya analisis spasial dan bukan analisis spasial. Contohnya lagi yang lain. Lokasi titik pusat dari kasus demam berdarah di Yogyakarta. Nah, ini masuk ke analisis spasial ya. Jadi ada banyak kasus nih demam berdarah di Yogyakarta. Kemudian kita petakan di dalam sebuah peta, ada peta, kemudian di situ kita lihat titik persebaran dari kasus demam berdarah itu, kemudian kita bisa tentukan, oh ternyata yang banyak terjadi kasus demam berdarah itu di daerah A, misalnya. Seperti itu ya. Jadi ini sekali lagi selalu dipengaruhi oleh lokasi dari objek itu
di permukaan bumi. Baik. Oke. Nah, sekarang kita masuk pada operasi-operasi analisis spasial ya. Jadi yang pertama adalah apa yang disebut sebagai reklasifikasi peta. Nah, hari ini saya hanya mengenalkan ini sendiri dulu ya. Jadi minggu depan dan seterusnya kita akan secara spesifik untuk membahas. Jadi yang pertama adalah reklasifikasi peta. Kemudian yang kedua adalah overlay secara topologi. Kemudian yang sering kita lakukan ini perhitungan ini ya. Perhitungan ini secara otomatis sudah bisa kita lakukan. Perhitungan jarak keliling luas serta ketersambungan antar fitur ya. Kemudian neighborhood analysis ya, atau karakterisasi tetangga ya. Kemudian juga ada pengenalan pola ya. Dan yang terakhir adalah analisis network atau network analysis ya, atau analisa jaringan ya, analisis jaringan. Baik, kita lihat satu persatu seperti apa yang disebut sebagai reklasifikasi peta gitu ya. Jadi kalau Anda lihat di gambar ini ya. Jadi yang disebut sebagai reklasifikasi itu adalah melakukan klasifikasi ulang. Kemudian menggabungkan atau merge fitur-fitur yang berdampingan yang memiliki atribut yang sama. Ya. Jadi di sini contohnya di sini kita mempunyai source layer-nya. Jadi kita punya layer ya di dalam data SIG kita. Ya. Misalkan ya, ini adalah seperti ini contohnya di sini layer ini atau peta ini terdiri dari beberapa area. Ya, di sini disebutkan sebagai A, di sini juga A, kemudian di sini E, di sini ini A, kemudian ada E, di sini kemudian B, di sini B dan di sini I ya. Kemudian kita lakukan classification table ya. Ya. Dengan inputnya adalah daerah-daerah di sini, area-area tadi. Ya, kalau in itu ada A, B, E, I ya. Kemudian kita outputnya kita klasifikasikan menjadi 1, 1, 2, 3. Ini tentunya ada syarat khusus. Ini contohnya saja ya. Jadi kalau seperti ini source layer yang ada seperti ini kemudian kita lakukan atau kita kenakan atau kita operasikan dengan suatu classification table seperti di tengah ini ya, maka output layernya akan berubah. Yang tadinya kita bisa lihat ya, yang A tadi berubah menjadi 1 di sini, kemudian B ini juga 1 ya, kemudian E 2, berarti di sini jadi 2 yang di sini ya. Ya, output layernya ya. Kemudian seperti ini 1, 1 dan seterusnya ya. Nah, seperti itu ya. Nah, ini juga contoh yang lain ya, ada before dissolve dan after dissolve ya. Ya, ini juga karena tentunya ada operasi tertentu yang menghasilkan seperti ini. Jadi reklasifikasi itu adalah melakukan klasifikasi ulang terhadap sebuah peta atau layer ya. Kemudian menggabungkan atau merge dari fitur-fitur yang berdampingan yang memiliki atribut yang sama gitu ya. Kemudian nanti outputnya ya berdasarkan kriteria klasifikasinya itu. Nah, di sini contohnya ya before dissolve seperti ini kriterianya, input layernya, kemudian output layernya menjadi seperti ini. Nah, tentunya di sini ada jenis klasifikasinya seperti apa, ya. Oke, itu reklasifikasi. Kemudian yang selanjutnya adalah analisis dengan overlay, gitu ya. Analisis dengan overlay itu ada beberapa jenis. Yang pertama adalah point in polygon, ya, atau point di dalam poligon, kemudian garis di dalam poligon, kemudian point online, ya, kemudian line online, dan polygon online. Nah, ini beberapa jenis ini. Kita lihat ya. Nah, point in polygon itu maksudnya apa? Di sini diterangkan bahwa point in polygon untuk
melihat apakah sebuah titik itu berada di dalam atau di luar sebuah poligon, gitu ya. Nah, contohnya di wilayah mana kasus kejahatan terjadi? Di wilayah mana kasus kejahatan terjadi? Atau tampilkan semua kasus demam berdarah yang berada di wilayah kecamatan A. Seperti tadi ya. Contohnya tampilkan jumlah penduduk yang apa contohnya tadi yang di contoh yang awal tadi penduduk ya. Tampilkan daerah mana yang jumlah penduduk laki-lakinya banyak atau yang range, bisa dengan range atau seperti apa ya. Jadi itu bisa kita tampilkan atau tampilkan wilayah yang penduduknya di atas 100.000 misalkan, seperti itu contohnya. Ya. Itu ya. Tapi yang contohnya di sini ya, yang jelas di mana ya, kata kuncinya adalah di mana kasus ya, itu terjadi, bisa kejahatan, kemudian letak ya, di mana letak suatu objek, bisa dengan menggunakan point and polygon. Atau yang selanjutnya contoh yang lain ini, tampilkan semua kasus demam berdarah yang berada di suatu wilayah, bisa kecamatan, bisa desa dan seterusnya. Intinya adalah ada poin ya, kemudian apakah dia berada di dalam poligon itu atau tidak. Ini contohnya ya. Jadi ini kan kalau Anda lihat di sini ada gambar ini adalah sebuah area atau poligon ya, yang warnanya kuning, kemudian biru ya, biru muda, kemudian sini yang ada ungu gitu ya. Nah, kita akan mengecek ya sebenarnya apakah titik ini berada di area itu. Jadi algoritmanya tarik sebuah garis dari titik yang diobservasi ke arah manapun, ditarik kemanapun gitu ya. Jadi hitung perpotongan antara garis tersebut dengan semua batas tepi poligon yang dilewatinya. Ditarik seperti ini, tarik ke sana gitu ya. Jadi untuk setiap poligon yang memiliki jumlah perpotongan ganjil, jadi kalau seperti ini ganjil, maka yang diobservasi tersebut berada dalam poligon tersebut. Ya, ganjil itu maksudnya satu ya. Di sini kan sudah ke sini sudah satu, ke sana juga sudah satu. Berarti dia berada di dalam. Jadi itu maksudnya. Itu algoritmanya. Oke, kita akan bahas lagi ya. Kemudian poligon dan on poligon, kalau ini sudah apakah suatu poligon itu berada di dalam poligon yang lain. Nah, biasanya kalau seperti ini ya yang kita lihat suatu area apakah berada di area yang suatu area lagi ya. Jadi untuk melihat apakah sebuah poligon itu berada di dalam poligon yang lainnya atau tidak. Misalkan danau kan, danau itu kan ya mempunyai area gitu ya. Apakah sebuah danau itu berada di provinsi A atau di mana gitu ya. Jadi seperti itu. Contohnya lagi apa? Kalau danau, kemudian sungai juga bisa ya. Sungai. Nah, sungai, kalau sungai nanti dia akan kemungkinan besar juga melewati batas wilayah gitu ya. Nah, itu juga menjadi menarik nanti poligon. Kalau sungai itu bisa menjadi poligon, dia bisa juga menjadi titik ya nanti ya, point on poligon, tergantung sudut pandangnya seperti apa. Ya. Oke, kemudian yang menarik nanti kayak area gunung gitu ya. Misalkan Gunung Merapi. Gunung Merapi itu sebenarnya dia berada di provinsi mana? Nah, itu jadi menarik sebenarnya. Ya, analisisnya ya. Oke. Nah, ini untuk melihat apakah sebuah poligon itu berada di poligon. Biasanya ini seperti persil ya. Persil itu kan atau sawah misalkan. Apakah sawah itu berada di desa A atau desa B? Ya, itu poligon on poligon. Tutup.
Baik, yang selanjutnya adalah proximity analysis atau buffering di sini. Nah, di sini kalau proximity analysis ini untuk membuat area baru yang berada dalam cakupan jarak tertentu dari suatu fitur yang telah ada. Misalkan seperti ini ya. Ini nanti menarik adalah yang lagi hot di Jogja itu adalah tol, gitu ya. Ya, bagaimana sih analisis biaya berapa sih sebenarnya luas area yang dibutuhkan untuk membangun tol ini, gitu ya. Jadi contohnya di sini petak tanah mana saja yang akan terkena kalau di sini perluasan jalan raya, kalau di Jogja daerah mana saja atau petak tanah mana saja yang akan terkena perluasan jalan tol itu. Sekarang sudah mulai rame ya. Jadi, nah contohnya seperti ini. Jadi mungkin ini jalan utamanya, gitu ya. Jalan utamanya, kalau ini perlebaran jalan ya. Tapi perlebaran jalan, ya ini jalan utamanya yang merah ini, ya. Kemudian akan dilebarkan. Misalkan jalan kabupaten ini mau dijadikan jalan provinsi, gitu ya, atau jalan nasional. Maka kita akan melebarkan ya sebesar berapa? Misalkan diameter dari as jalannya itu 10 meter, tergantung dari ketentuannya. Berarti 10 meter ke kanan dan 10 meter ke kiri. Berarti luasnya menjadi 20 meter. Dari yang misalkan sebelumnya cuma 6 meter ya, luas jalannya itu 6 meter, dia menjadi 20 meter. Contohnya ya. Nah, tentunya setelah itu pasti akan kita lihat akan ada daerah-daerah yang terdampak di sini ya. Jadi kalau ini sebelum adanya rencana perluasan jalan itu, ya daerahnya ya masih seperti ini. Tapi begitu kita gambarkan dengan buffering ini, terlihat berarti ini yang sudah terkena ya, warna biru ini ya. Nah, itu berarti nanti kita bisa hitung nih berapa luasannya daerah-daerah yang akan terkena itu. Kemudian nah dari situ kita bisa cari berapa luas yang wilayah yang terkena, dan setelah itu kita bisa hitung juga berapa dana yang harus disediakan untuk membebaskan lahan itu. Ya, itu yang disebut sebagai proximity analysis. Oke. Nah, ini contohnya ya, kalau proximity analysis itu dikenakan kepada bisa poin ya, kemudian bisa area, dan juga bisa line. Ya. Kalau yang lain contohnya yang tadi nih ya, ini yang lain ya. Kalau ini poin, misalkan satu titik ya, satu poin itu dengan radius berapa gitu ya. Nah, ini ada beberapa contoh ya. Kemudian area juga ya, misalkan ini ada area, kemudian mau kita lakukan buffering di areanya yang lain gitu ya. Kalau seperti ini misalkan contoh yang poin ini radius ini ya. Nah, ini contohnya ketika kita melakukan yang lagi marak kalau dulu itu zonasi ya. Zonasi ya. Jadi penerimaan siswa baik SMP, SD, SMP maupun SMA itu berdasarkan zonasinya. Jadi kalau di sini misalkan sekolah gitu ya, sekolah dia yang akan wajib diterima, otomatis diterima yang jaraknya 500 meter dari sekolah itu. Nah, makanya dibuat seperti ini, proximity analysis buffering. Seperti ini. Kalau ini contohnya untuk perluasan jalan tadi ya, kita bisa melihat dampak yang terkena, ini juga hampir sama, juga dampak yang terkena. Nah, caranya adalah seperti ini ya, membentuk circle, kemudian dia jalankan seperti itu. Nah, ini adalah proximity analysis menggunakan buffering. Oke, saya rasa ini pengenalannya seperti ini. Kemudian ada lagi yang namanya contiguity analysis. Ya. Nah, ini digunakan untuk melihat persinggungan antara beberapa fitur.
Contohnya di sini, negara mana, negara bagian mana yang berbatasan dengan Missouri. Contohnya ini yang di Amerika sana ya. Jadi ini adalah daerah Missouri, kemudian setelah itu kita bisa cari persinggungannya dengan batas wilayah ini mana saja. Kita dapatkan ya di sini. Ya. Nah, ini area-area yang bersinggungan dengan daerah ini. Itu yang disebut sebagai contiguity analysis. Oke. Nah, setelah itu kemudian, nah selanjutnya adalah neighborhood analysis. Nah, neighborhood analysis ini menentukan nilai dari suatu lokasi berdasarkan nilai pada lokasi-lokasi tetangganya. Contohnya seperti ini, fungsinya seperti ini. Nah, seperti ini ya nilainya, example givennya seperti ini. Kemudian nanti kita lihat neighborhood maksimumnya jadinya seperti ini. Oke ya. Oke, nanti kita akan bahas ini di pertemuan khusus ya. Ini ada nanti masing-masing jenis analisis ini kita akan bahas secara khusus. Nah, minggu depan kita mulai dengan klasifikasi dan overlay. Kemudian baru selanjutnya proximity analysis ya. Kemudian nanti yang terakhir adalah contiguity analysis, dan mesti ada juga neighborhood analysis, kemudian nanti juga ada raster analysis. Oke, nah, saya lanjutkan ya. Kemudian ada pengenalan pola juga. Nah, pengenalan pola ini untuk mengetahui pola dari data-data yang ada. Nah, contohnya tadi yang sudah sedikit saya contohkan, bagaimana arah perkembangan perumahan dalam 5 tahun terakhir juga bisa kita lihat. Kemudian network analysis, nah ini juga ya pemodelan jaringan untuk bagaimana mengatur arus lalu lintas atau searah atau dua arah. Ya. Nah, ini yang sekarang lagi direkayasa di Jogja itu ya, di kota itu ya. Kemudian penentuan shortest path, kemudian penentuan jalur optimum atau yang terbaik, kemudian juga penentuan rute alternatif. Nah, ini yang kita juga akan bahas. Ya, semoga waktunya sampai ya. Oke. Nah, itu beberapa pengenalan dari analisis jaringan, analisis spasial. Nah, jadi ada beberapa teknik yang nanti akan kita pelajari ya, dari reklasifikasi peta, kemudian overlay, ya, cara topologi, kemudian perhitungan jarak, kemudian network analysis, ya, kemudian neighborhood analisis ya, kemudian ada pengenalan pola, itu yang nanti akan kita bahas. Nah, ini adalah beberapa contoh analisis spasial yang akan kita bahas di pertemuan-pertemuan berikutnya. Ya, mungkin ada pertanyaan, ya, karena saya harus berangkat ke kantor, ada ujian mahasiswa angkatan 2013 nih. Jadi harus ya. Karena belum ya, nanti kita akan kalau ada pertanyaan-pertanyaan nanti di saat kita membahas secara spesifik masing-masing operasi analisis ini ya, analisis spasial. Oke, saya rasa demikian. Kalau ada komentar atau mungkin saran, gitu ya. Silakan. Saya stop di sini untuk presentasinya. Oke ya. Ini ada di sini semua atau masih
Baik ya, saya rasa demikian dulu untuk hari ini. Nah, mulai minggu depan kita sudah masuk pada penjelasan secara lebih detail dari masing-masing jenis analisis spasial tersebut. Mudah-mudahan saya juga bisa memperlihatkan contoh. Contohnya di GIGIS ya. Oke, saya rasa demikian untuk pertemuan hari ini. Cukup setengah jam ya. Saya rasa cukup setengah jam. Nanti kita akan lanjutkan di pertemuan-pertemuan berikutnya. Baik, saya rasa demikian untuk hari ini. Selamat pagi. Mohon maaf kalau ada kesalahan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Ya, oke. Baik, saya end ya roomnya.